Pohon pisang kawan, saya sebut sebagai tanaman jenis Caladium plant, tetapi kita akan membedakan di mana umbinya, umbi pisang yang saya sebut sebagai umbi pokok. Bahkan seperti tumbuhan yang lain, tumbuhan keladi yang lain adalah ada yang namanya pokok umbi, umbi pokok. Bahkan bahasa-bahasa itu sendiri bisa teradopsi dengan istilah-istilah adat istiadat atau di mana daerah itu berasal. Jadi umbi itu yang disebut sebagai umbi tongkol, juga yang disebut sebagai pokok umbi atau umbi pokok. Kita kembali dari umbi pokok dari daun pisang atau pohon pisang sudah tampak jelas. Jadi pelepah-pelepah pohon pisang seperti ini akhirnya ada umbi pokok di bagian bawah atau tongkol umbi pisang atau umbi pokok pohon pisang. Kita kembali bagaimana kalau tanaman jenis umbi rumput bawang. Nah ini kita sebut sebagai umbinya umbi pelepah daun pisang. Nah ini sangat istimewa sekali. Jadi jenis umbi seperti umbi rumput bawang adalah umbi yang berstruktur dari pelepah daun. Ini bersap seperti tanaman rempah, umbi berambang dan lain-lain, juga umbi rumput bawang seperti ini. Jadi strukturnya seperti ini. Jadi pelepah-pelepah daun seperti ini yang bagian bawah menua, akhirnya menjadi bagian daripada umbi ini sendiri. Jadi umbi rumput bawang itu teksturnya kawan itu berasal dari pelepah. Jadi pelepah daun menjadi umbi pada tanaman rumput bawang. Ini harus kita bedakan. Jadi tanaman rumput bawang ini umbinya bersap. Sebab ini dulunya ketika ini ada daun-daunnya menua, mengering, kemudian yang daun bagian bawah itu menjadi umbi, yaitu umbi yang berasal dari struktur pelepah daun. Jadi umbi pelepah daun. Seperti tanaman rumput bawang. Berbeda dengan umbi caladium dan lain-lain yang berstruktur berbeda dengan pelepah, di mana umbi jenis umbi sente atau umbi pohon pisang itu sebagai umbi pokok, tidak berstruktur dari pelepah daun tapi punya pokok umbi. Seperti umbi jenis tanaman sente seperti ini kawan. Dari bahasa-bahasa adat istiadat kebiasaan baik ini di bidang tanam-tanaman, tentu saja ada bahasa klasik di mana bahasa itu tentu menyesuaikan daerah masing-masing. Sering pada kita terdengar bahkan seperti umbi sente seperti punya umbinya memang namanya umbi pokok umbi. Kalau bagaimana tentang struktur tanaman umbi sente adalah pokok umbi. Juga tanaman pohon pisang punya umbi bonggol pisang yang disebut sebagai umbi pokok bonggol pisang. Bagaimana kalau jenis tanaman bawang atau rumput bawang? Umbinya biasa kita sebut umbi bertekstur pelepah daun. Sebab umbinya berlapis kawan. Jadi ini yang membedakan, ini umbi pokok tumbuhan sente, jadi tidak berlapis. Jadi struktur sebuah tanaman itu umbinya ada dua, yang disebut umbi pokok, di mana umbinya tidak berlapis. Kalau umbinya berlapis seperti tanaman-tanaman umbi rumput bawang. Jadi strukturnya berasal dari pelepah daun. Tentu saja kenapa pelepah daun itu di bagian atas bisa musnah, bisa kering. Kenapa? Ketika menjadi umbi justru sangat bertahan sangat lama sekali. Inilah karakter tanaman, banyak hal-hal pembelajaran atau pendalaman materi-materi tanaman, pengkajian yang akan bersama-sama terus kita lakukan. Kenapa hal itu terjadi struktur dua struktur yang namanya umbi pokok juga umbi bertekstur pelepah daun.
Maaf sekali bahwa istilah-istilah itu atau abjad sebutan seperti itu memang sangat klasik sekali, di mana setiap negara, setiap daerah itu memang punya bahasa-bahasa untuk pengkajian menurut standar nama di daerah itu sendiri, juga di negara masing-masing. Tentu tentang umbi sente banyak dimanapun, tetapi di sekitaran kita, di negeri kita, Republik ini, kalau umbi sente memang tumbuh bertunas cabang, bahkan itu kita yakini, bahkan untuk di sebuah tempat yang lain, geografik lain itu akan sangat sulit. Umbi pokok, jadi berstruktur umbi pokok. Ini adalah salah satu contoh umbi tumbuhan sente. Ingat, umbi tumbuhan sente adalah umbi pokok umbi. Bahasa klasik yang kita dengar, yang kita punyai bersama-sama. Bagaimana dengan umbi-umbi yang lain seperti umbi ganyong seperti ini, kawan? Tentu ini adalah umbi pokok, kawan. Jadi teksturnya itu memang seperti juga umbi sente, umbi ganyong. Juga demikian ada umbi rempah, kawan. Nah, teksturnya memang tidak berasal dari lapisan daun, kawan, tapi memang memunculkan umbi sendiri. Jadi umbi sendiri, kawan, tidak dari lapisan daun. Ciri khasnya, kawan, ciri-ciri yang kita ketahui kalau umbi pokok ini memang muncul anakan umbi dulu, baru tumbuh tunas daun. Tetapi kalau umbi bertekstur pelepah daun, jadi belum keluar umbinya tapi muncul daun. Daunnya membesar, daunnya semakin banyak, umbinya juga ikut membesar. Salah satu tekstur umbi bertekstur pelepah daun. Berbeda, ini adalah umbi pokok. Seperti juga pohon pisang, bonggol pisang, atau kita sebut sebagai umbi pokok bonggol pisang, umbi pokok tumbuhan sente, umbi pokok seperti tumbuhan rempah, tumbuhan sayur. Tetapi kita fokus pada struktur tanaman umbi rumput bawang. Betul-betul kalau tanaman umbi rumput bawang ini bertekstur atau bersusun dari pelepah-pelepah, kawan. Kita lihat ini pelepah. Nah, kita kupas seperti ini. Ini kalau kita kupas lagi bagian lapisan ke dalamnya juga daun, kawan. Jadi pelepah daun. Oleh sebab itu, sahabatku semuanya, jadi kita ada pengetahuan yang memang harus kita tambah, dan ini juga tidak harus diikuti sebab istilah umbi pokok, umbi bertekstur, berstruktur dari pelepah daun memang sebuah bahasa klasik. Saya rasa dimanapun berada tentu berlainan sebutan, tetapi sebenarnya pada arti dan fokus yang sama. Juga ini, kenapa kalau kita kelupas seperti ini tahan sekali terhadap sentuhan sinar matahari, nggak apa-apa. Kenapa kalau bagian atas ini ya, pelepah ini kok cepat kering, menua, tetapi kalau ke bawah menjadi bagian dari struktur susunan umbi sangat kuat sekali. Inilah salah satu keistimewaan tumbuhan seperti umbi rumput bawang, di mana struktur pelepah daunnya di bagian bawah menjadi umbi itu sangat kuat, sangat tahan. Bagian atasnya lurus menjadi daun, cepat bisa menua, kawan. Jadi sebuah karakter keunikan memang yang luar biasa. Nah, kita kelupas lagi, kawan, seperti ini. Nah, sekali lagi kita hanya mengingatkan, mendengar, bahkan mengkaji dari bahasa-bahasa klasik, bukan
Saya selaku pengunggah video Agus Wiyoto Channel bukan memberikan istilah atau nama baru, tidak kan. Jadi seperti ini tumbuhan umbi berstruktur, bersusunan, pelepah daun, bersap. Kalau bonggol pisang umbinya berstruktur atau bersusun pokok umbi, jadi tidak bersusun, tidak bersap. Jadi pokok umbi bonggol pisang. Jadi pokok umbi tanaman sente, pokok umbi bonggol pisang, pokok umbi tumbuhan-tumbuhan lain. Jadi seperti tumbuhan rambat, seperti jenis ubi kayu, ubi jalar, memang pokok ubinya. Nah, ubi jalar pokok ubinya dari tumbuhan yang tekstur batang rantingnya menjalar. Pokok ubi jalar. Kalau istilah lain ada yang menyebut sebagai tongkol umbi, tongkol jagung. Nah, berbeda, jadi sebutan-sebutan itu adalah sangat klasik, kita menyesuaikan di daerah kita. Oleh sebab itu setiap daerah punya geografik tanaman karakter berbeda, tentu ada istilah sebutan adat istiadat yang membawa arti sendiri bagi tanam-tanaman dimanapun berada. Juga istilah ini saya berikan sebagai umbi pokok pohon pisang. Umbi berstruktur pelepah daun seperti umbi tanaman rumput barang. Inilah yang membedakan bagaimana tekstur dan struktur umbi rumput bawang. Perlu kita sedikit memberikan sharing atau sorotan fokus pada tumbuhan ini untuk natur sistem kali ini. Inilah bedanya antara umbi pokok pada tumbuhan sente, pada umbi pokok daun pohon pisang, umbi pokok rempah-rempah dan lain-lain. Juga demikian jenis umbi seperti umbi rumput bawang bertekstur, berstruktur, bersusunan, berasal dari pelepah daun. Jadi kalau ada pelepah daun pisang, tetapi pelepah daun pisang itu terpisah dengan umbinya, sebab umbi sendiri itu punya kekuatan pokok umbinya sendiri. Kalau ini berkekuatan kepada pelepah daun, umbi rumput bawang. Jadi karakter, susunan, teksturnya itu umbi rumput bawang juga dengan umbi sente lain sangat berbeda. Baiklah sahabatku dimanapun berada, semoga sebutan-sebutan istilah klasik ini kita buka kembali agar tidak kita lupakan sebuah adat istiadat yang sangat santun dan istiadat adat ini yang luar biasa dengan sebutan-sebutan hayati keanekaragaman alam kita juga dimanapun semua sahabatku berada. Semoga bermanfaat. Salam semangat selalu. Saya Agus Wiyoto Channel.